siaran ulangnya gitu ya. Nah, baik, sudah mulai. Baik, ini ya. Jadi di pertemuan sebelumnya atau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang penguraian vektor, ya. Untuk menguraikan vektor ini hati-hati, jangan menghafalkan bahwa untuk yang ini untuk X itu selalu pakai sin ya, bukan seperti ini. Jadi tidak harus sin, bisa jadi ini cos, gitu ya. Jadi untuk menguraikan vektor ini ke dalam komponennya harus melihat di mana letak sudutnya. Ini ya. Jadi kalau sudutnya di sini yang bersebelahan dengan sumbu X, maka X-nya pakai cos. Tapi kalau sudutnya seperti yang ini, di sini gitu ya, bersebelahan dengan sumbu Y, maka Y-nya yang pakai cos. Intinya untuk mencari komponen yang dekat dengan sudut pakai cos. Dekat cos, lek jauh sin. Gitu ya. Dekat cos, jauh sin. Gitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya contoh lagi kalau seperti ini. Nah, ini ya. Ini sumbu X positif, sumbu Y positif. Jadi yang biasanya ada X dan Y itu yang positif. Yang ini berarti kebalikannya, negatif ke kiri. Kalau Y ke bawah itu Y negatif gitu ya. Nah, misalkan ada vektor di sini. Nah, saya tuliskan, gambarkan di sini ada vektor. Nah, ini ya. Misalkan ini ada vektor D. Kemudian di sini ada sudut beta. Kemudian ini kan diuraikan. Cara menguraikannya seperti ini, tegak lurus. Ini nanti adalah dx komponennya ya. Atau itu nilainya juga boleh dituliskan nilainya saja. Ini adalah dy. Dy. Nah, maka kalau seperti ini, dx sama dengan apa? Panjangnya atau besarnya. Dx pakai cos atau pakai sin? Pakai cos. Kenapa pakai cos? Ya, karena dekat dengan beta ini, sudut beta ya. Maka ini pakai cos. Di cos beta, kemudian kalau dy berarti d sin Sin. beta. Ya. Gitu ya. Jadi untuk menguraikan itu jangan dihafalkan XY-nya, tapi lihat dulu posisi sudutnya. Gitu ya. Yang dekat dengan sudut pakai cos, yang jauh pakai sin. Paham ya? Oke, sekarang saya lanjutkan. Apa fungsinya ini? Fungsinya ini adalah ini sebenarnya. Oh ya, ini berarti saya tulis dari sini aja. Itu kan masih mereview yang lalu, jadi ini 10 MIPA 4 hari apanya? Rabu ya, tanggal 15. Oke. Nah, untuk hari ini kita tuh mau melanjutkan fungsinya penguraian tadi untuk apa, gitu ya. Jadi kenapa kok kita harus tahu cara menguraikan? Nah, itu nanti fungsinya adalah untuk ini kita menjumlahkan banyak vektor, menjumlahkan banyak vektor. Kalau yang lalu kan jajar ginjang, kemudian metode poligon, jajar ginjang ya yang analitik ya. Itu kan hanya untuk dua vektor ya, dua vektor baru kita jumlahkan. Tapi kalau untuk banyak, maka nanti kita menggunakan penguraian vektor ini. Jadi ini nanti adalah untuk ya penjumlahan vektor secara analitik ya, secara analitik. Nah, langkahnya nanti saya tuliskan dulu. Langkahnya yang pertama, oke, yang pertama berarti menguraikan ya, menguraikan, menguraikan semua vektor
ke dalam komponen. Baik itu sumbu X dan sumbu Y. Ya. Jadi diuraikan dulu. Diuraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua, komponen sumbu X dan sumbu Y positif diberi tanda positif. Ya. Kemudian kalau komponennya pada arah sumbu X ataupun sumbu Y negatif diberi tanda negatif. Jadi eh, ini masih yang kedua. Jadi komponen sumbu Y, sumbu Y dan sumbu X ya. Sumbu X negatif diberi tanda negatif, gitu ya. Jadi nanti yang uraian di sumbu X positif diberi positif, Y positif ya diberi positif. Tapi kalau sumbu negatif diberi tanda negatif. Kemudian tiga, menjumlahkan ya semua komponen tiap sumbu. Berarti nanti akan menemukan ada sigma Rx itu untuk komponen pada sumbu X semuanya, baik positif maupun negatif. Kemudian ada sigma Rj itu untuk komponen pada sumbu Y. Berarti ini untuk sumbu X, kemudian yang ini adalah untuk komponen pada sumbu Y. Gitu ya. Terakhir, terus yang keempat, ini menghitung resultan. Menghitung resultan. Resultannya bagaimana? Resultannya adalah R sama dengan akar dari sigma Rx kuadrat plus sigma Rj kuadrat terus diakar. Gitu ya. Nah, itu seperti Pitagoras. Tahu ya? Teorema Pitagoras. Nah, ini. Jadi, ini adalah 4 langkah nanti yang perlu diketahui. Untuk penjumlahan eh, secara analitik jika vektor itu disajikan dalam bentuk gambar. Ya, jadi kalau vektornya disajikan dalam bentuk gambar, maka penjumlahan secara analitiknya menggunakan cara ini. Nanti kalau misalkan penjumlahannya itu atau vektor dalam soal itu tidak disajikan dalam bentuk gambar, maka ada cara lain nanti. Nah, silahkan. Ini kalau perlu dicatat dulu atau langsung juga boleh. Ya, silahkan ini kalian catat atau nanti saya kirim PDF-nya. Catat dulu. Oke, silahkan catat sebentar. Ini yang dari rumah bisa sambil mencatat. Nanti di akhir pembelajaran selalu saya kirimkan PDF-nya. Kalian bisa buka di link yang ada di deskripsi grup itu ya. Yang dari rumah tadi terdengar jelas ya. Jelas, Pak.
Baik, itu sambil saya ulangi lagi. Itu adalah 4 langkah untuk menguraikan, menjumlahkan vektor secara analitik. Kemudian langkahnya ada 4. Yang pertama, menguraikan semua vektor ke dalam komponennya. Ya, kemudian yang kedua, memberi tanda ya. Selama penguraian itu memberi tanda. Kalau sumbu X positif berarti pakai tanda positif, kalau sumbu X negatif ya beri negatif. Begitu juga untuk sumbu Y gitu ya. Oke. Sudah? Oke. Sudah ya? Saya lanjutkan ya. Baik, saya lanjutkan. Eh, saya lanjutkan sekarang ini. Sekarang contoh ini ya. Ada contoh. Kalau ada contoh, ini ada sumbu X, sumbu Y gitu seperti koordinat gitu ya. Kemudian nanti ada beberapa vektor. Kita mau menjumlahkan. Jadi contohnya ini ada vektor A, ada vektor A ini ya. Sudutnya ini adalah ini 37 gitu. Di vektor A, kemudian ada vektor B, ini 37 juga. Kemudian ada lagi vektor C. Nah, ini ya. Oh. Nah, baik. Sekarang saya lanjutkan. Jadi misalkan di situ ada 3 vektor, ya. Kalau menggunakan metode jajar genjang, berarti kalian harus menggunakan dua-dua, A dengan B. Ketemu hasilnya A dan B tadi dijumlahkan dengan C. Berarti ada 2 langkah. Nah, kalau menggunakan yang analitik ini, nanti kita tujuannya agar langkahnya itu simple, hanya 1 kali. Sekali operasi langsung ketemu hasil akhir, gitu ya. Nah, langkahnya bagaimana? Jadi kalau misalkan di A ini vektor A, kalau saya tuliskan A tidak ada tanda panah di atas, berarti nilainya A, ya, besarnya vektor A. Kalau ada panahnya, berarti bacanya itu adalah vektor A. Jadi nilai A-nya A misalkan ini 20 satuan. Satuan apa? Ya tergantung nanti vektornya apa. Kalau gaya berarti Newton, gitu ya. Kalau perpindahan berarti meter. Nah, kemudian ada B, ini besarnya misalkan 10 satuan. Kemudian ada C itu besarnya misalkan adalah 15 ya, 15 satuan.
Nah, seperti yang sudah saya tuliskan tadi di bagian yang pertama ini ya. Langkahnya apa? Ada 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu. Berarti semua vektor diuraikan. Semua vektor diuraikan dulu. Jadi ada A. A nanti berarti punya komponen pada sumbu X, namanya AX. Ini ya. Jadi ini adalah komponen A pada sumbu X. Kita beri nama misalkan AX gitu ya. Kemudian yang ini adalah AY. Dari belakang terlihat jelas apa enggak? Oh, kurang besar tulisannya? Kurang besar? Jelas? Jelas, oke. Kemudian yang B berarti nanti ini diuraikan lagi pada sumbu X. Jadi ini adalah BX. Saya gambarkan hanya segitiganya saja ya. Kalau panah nanti kan tumpuk dia. Sebenarnya itu berimpit ya panjangnya. Kemudian ada BY. BY itu berarti di sini. Nah ini saya gambarkan lagi di sini. Nah ini ada BY. Nah untuk yang C, perhatikan yang C itu kan berimpit pada sumbu X negatif. Dia tidak punya komponen pada arah sumbu Y. Berarti dia hanya punya X saja. CY-nya 0 nanti. Gitu ya. Itu kan tidak ada arahnya pada arah sumbu Y, nggak ada. Dia sejajar atau seberimpit dengan sumbu X. Nah kalau sudah seperti itu, baru kemudian kita buat tabelnya. Pengerjaannya kita menggunakan tabel seperti ini. Jadi biar mudah, tapi nanti bebas kalian mudahnya pakai apa? Boleh ditabelkan atau boleh dituliskan satu-satu. Ya, jadi saya buatkan tabel seperti ini. Misalkan pendataan untuk sumbu X, kemudian nanti untuk sumbu Y. Kita pisahkan dulu. Ini ya. Ini ada X berarti. AX berarti AX pakai cos atau pakai sin? AX pakai sin 37. Yang diketahui yang sin yang 37-nya yang warna merah itu ya, saya beri warna merah itu. Jadi ini adalah pakai sin A sin 37. Plus atau min? AX-nya plus atau min? Plus. Plus ya, AX-nya plus karena di sumbu uraiannya pada sumbu X positif ke kanan itu ya. Maka itu plus. Kalau plus enggak usah ditulis, enggak apa-apa. Ya. Berarti A-nya 20, sin 37 berapa? Ini wajib hafal ya. Tapi kalau sekarang belum hafal, saya tuliskan. Sin 37 itu adalah 3/5. Ya, 3/5. Enggak apa-apa ya. 3/5. Kemudian berarti hasilnya berapa ini? 12 ya? Sekarang AY. AY positif atau negatif? Positif. Ya, karena ke atas. Maka nanti pakai A kalikan. Ya, Cos. kalau di sini sudah sin, ini wajib cos. Jadi satu menentukan pertama benar, yang kedua juga benar. Yang pertama salah, ya salah gitu. Ya. Berarti ini pakai cos. Karena dekat dengan sudut 37 yang ini. Ya, AY-nya. Cos 37. Nah, berarti ada 20, cos 37 itu adalah 4/5. Berarti ini hasilnya 16. Gitu ya. Nanti kalau misalkan selama proses ini ada kekeliruan, langsung bilang ya. Perkaliannya kadang kalau ada kekeliruan langsung disampaikan. Kemudian BX. BX positif atau negatif? Positif. Karena ini ya, ke kanan ini ya. Nah, berarti B kalikan cos atau sin? Ya, cos 37, karena di situ dekat dengan sudutnya. Jadi B-nya adalah 10, cos 37 ada 4/5. Ya, berarti ini ada 8 ya. Nah, sekarang BY. BY plus apa min? Min. Negatif ya. Ini ke bawah. Dituliskan di sini sekalian nggak apa-apa, biar aman nanti ketika nulis jangan lupa. Jadi diberi min. Ya, saya beri minnya warna merah itu biar nanti ketika mempelajari ulang tidak lupa. B kalikan sin 37. B-nya berapa?
10 ya, min 10 kalikan sin 37 adalah 3 per 5. Berarti ini adalah min 6. Sampai di situ paham ya menguraikannya. Jadi fungsi penguraian tadi seperti itu. Kemudian Cx. Cx-nya min atau plus? Ya, min. Karena C itu sejajar dengan sumbu X atau berhimpit ya. Berhimpit dengan sumbu X, arahnya ke kiri. Berarti komponennya itu negatif. Ini negatif. Jadi ada C. Ya udah C kalikan apa? Sebenarnya ini kan dia sudutnya 0 terhadap sumbu X ya. 0. Ini adalah cos 0. Berarti cos 0 itu berapa? Cos 0 kan 1. Berarti ini min 15 ya. Kemudian CY. CY ya C kalikan sin 0. Sin 0 berapa? 0. Berarti ya 15 kali 0. Hasilnya 0. Ya, berarti inilah maksudnya dia tidak punya komponen pada arah sumbu Y. Hasilnya nanti mesti 0. Nah, kalau sudah diuraikan seperti ini, baru jumlahkan semua. Ini dijumlahkan. Nanti di situ akan diperoleh sigma Rx. Jadi komponen resultan pada sumbu X. Kemudian kalau ini dijumlahkan semuanya, ini harus diperoleh dengan sigma R Y. Sekarang 12 tambah 8. 20. Dikurangi 15. 5. Ini ya, sigma Rx-nya 5. Kemudian sigma RY 10 dikurangi 6. 10 dikurangi 6. 16 dikurangi 6 ya. 10 tambah 0. 10. Nah, ini adalah komponen resultan pada arah sumbu X dan pada arah sumbu Y. Hasilnya yang mana? Ini belum hasil ya. Hasilnya yang ini, R. Jadi R itu adalah akar dari sigma komponen X dikuadratkan atau sigma R Y kuadrat. Jadi seluruh jumlah komponen X dikuadratkan ditambah dengan seluruh jumlah komponen sumbu Y dikuadratkan. Terus diakar. Nah, berarti di situ adalah akar dari 5 kuadrat plus 10 kuadrat. Jadi ini adalah akar dari 125 atau 5 akar 5 satuan. Satuan vektor ya. Terus nanti vektornya apa. Nah, jadi ini adalah komponennya. Hasil akhirnya adalah besarnya resultan itu adalah 5 akar 5. Wujud gambarnya bagaimana Pak? Misalkan ada yang tanya gitu ya. Wujudnya seperti apa resultannya itu? Di mana posisinya gitu ya. Nah, kita bisa melihat dari sini. Sigma Rx 5 ya. Plus. Ini kan plus ya. Kemudian sigma Rj-nya juga 5. Plus juga 10, tapi plus. Nah, berarti kalau digambar, ini salah di halaman berikutnya ya. Kalau digambar gambarannya tadi ini. Ini ya. Ini adalah sumbu Y, yang ini sumbu X. Sigma Rx-nya itu sama dengan 5. Sigma Rj-nya sama dengan 10. Berarti ini pada sumbu X ini sepanjang 5. Jadi ini adalah sigma Rx. Nilainya sama dengan 5. Sigma RJ-nya di sini 10. Sepanjang ini misalnya 10. Nah, ini adalah sigma RJ yang nilainya adalah 10 tadi. Lalu yang R tadi yang mana? Resultannya. Resultannya berarti caranya ini. Tarik garis sejajar dengan Rx. Kemudian tarik garis sejajar dengan RY. Nah, resultannya itu yang ini. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Ya, vektor R, vektor resultan. Dari ketiga vektor tadi jumlahkan hasilnya warna biru itu. Kemudian kalau besarnya nilainya tadi adalah 5 akar 5 satuan. Nah, terus biasanya nanti di buku ada ditanyakan arah resultan. Kalau arah resultan itu maksudnya adalah ini. Berapa sudut yang dibentuk antara resultan itu terhadap sumbu X positif. Theta. Nah ini. Ya. Arah resultan. Kalau ditanyakan nanti adalah arah resultan,
arah resultan itu ya. Berarti ini adalah sudut R terhadap sumbu X positif. Ya. Jadi theta ini. Ini ya theta. Berapa sudutnya? Nah, untuk mencari sudutnya, kita kan tahu RY dan RX. Berarti kan kalau ini theta, ini kan panjangnya sama saja dengan panjangnya RY lah. Kemudian ini ada RX. Berarti pakai apa? Ada depan, ada samping. Tan ya. Berarti menggunakan untuk mencari theta pakai tangan theta sama dengan sigma RY per sigma RX. Nah, ini sudah paten rumusnya itu ya. Rumusnya itu karena apa? Karena ini sudutnya itu secara apa namanya? Ketetapan defaultnya gitu ya. Kesepakatannya itu yang namanya arah ini diukur dari sumbu X positif. Maka selalu pakai tangan itu. Tangan theta. Jadi kalau sekarang kita tinggal menghitung tangan theta sama dengan ya, tangan theta. RJ tadi kan 10. RX-nya 5. Jadi ini hasilnya adalah 2. Ini nilai tangannya. Kita kan mau mencari tetanya. Berarti kita mencari theta. Theta sama dengan inverse dari tangan. Nah, sudutnya berapa? Nah, kita pakai kalkulator kali ini. Kan bukan sudut istimewa, ya. Coba pakai kalkulator ya. Jadi nilainya sama dengan 2. Kita coba pakai kalkulator sekarang. Karena ini bukan sudut istimewa, saya pun juga nggak tahu nilainya. Jadi kalau bukan sudut istimewa, boleh pakai kalkulator. Tapi kalau sudut istimewa, wajib dihafalkan. Yang saya berikan sekian sudut itu ya, itu wajib hafal. Tapi kalau bukan sudut istimewa, boleh pakai kalkulator. Nah, ini yang dari rumah, kita akan menghitung menggunakan kalkulator ya. Cara menghitungnya ini. Coba. Sebentar. Ada berapa ini? Ya. Yang dari rumah kalkulatornya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Terbalik apa enggak? Kiri Enggak. kanannya. Oke, kalau tidak terbalik berarti saya lanjutkan ya. Karena kadang ada beberapa tampilannya terbalik. Nah, sekarang kita mau mencari anti tangen dari 2 ya. Nilai tangennya 2. Nah, sudutnya berapa itu maksudnya gitu ya. Maka kita menggunakannya nanti kalau menggunakan kalkulator saintifik itu cari inverse. Inverse ini atau ada notasi tangen pangkat -1. Itu maksudnya balikannya ya. Berapa nilai inverse-nya? Jadi kalau misalkan sin 30 kan setengah ada. Kalau setengah, sudutnya berapa? Sudut yang nilai sinusnya setengah, berarti kan 30. Kita mau mencari sudutnya itu. Jadi tulis dulu 2. Nah, kalau urutan penulisannya ini tergantung jenis kalkulatornya. Ada yang menulis tangannya dulu, baru ditulis angkanya. Ada yang menulis angkanya dulu, baru dikenakan eksekusi tangan itu. Sekarang ini anti tangan gitu ya. Tangan pangkat -1 di kalkulator tulisannya ini. Nanti kalau kalian buka kalkulator saintifik ada. Biasanya pakai shift gitu ya. Di shift dulu, terus nanti biar aktif yang tangan pangkat -1. Nah, jadi sudutnya adalah 63,43. Sekian itu ya. Jadi kalau dibulatkan kan ini 49 toh, 49 kan tidak dibulatkan. 5 ya, dibulatkan. Berarti 4, jadi 63,44. 63,44. Jadi sudutnya itu adalah 63,44 derajat ya. Jadi kalau saya gambarkan di tadi di ini gambaran yang ini. Bentar, saya stop sharing. Jadi 63,44 itu maksudnya adalah sudut tidak muncul. Nah, ini ya. Nah, jadi yang 63,444 itu adalah ini, theta ini ya. Jadi theta itu adalah 63,44 derajat dari sumbu X ya, dari sumbu X positif.
Nah, ini contohnya ya. Jadi penggunaan penguraian vektor untuk penjumlahan vektor secara analitik dengan menjumlahkan banyak vektor. Kalau yang menggunakan jajar genjang itu kan harus dua-dua ya. 2 vektor selesai, 2 vektor selesai, 2 vektor selesai. Kalau ini bisa langsung 3. Kalau 4 apa? Bisa, bisa. Jadi nanti ada AX, AY, diuraikan ya. Ada BX, BY, ada CX, CY, ada DX, DY. Jadi semua vektor itu diuraikan. Tidak boleh ada satupun yang tertinggal. Diuraikan pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi ada yang tertinggal. Kalau tertinggal, berarti nanti ada yang kurang. Ya, kalau kurang, hitungannya mesti keliru sampai akhir. Ya, jadi hati-hati untuk vektor ini, penjumlahan vektor yang analitik ini, kalian harus menjumlahkan semuanya. Ya, semuanya diuraikan dulu pada komponen sumbu dan sumbu Y-nya, baru kemudian nanti jumlahkan per komponennya berdasarkan sumbunya, baru yang terakhir dicari resultanya dengan tadi R sama dengan akar RI kuadrat plus RY kuadrat. Gitu ya. Oke, kalau sudah, apakah ada pertanyaan sampai bagian ini? Silakan kalau bingung tanyakan dulu aja nggak apa-apa sebelum dilanjutkan ya. Nah, sebentar ini sambil terus memantau. Oke. Hari ini ada KSN tingkat provinsi. Jadi masih. Semoga yang akan datang di antara kalian ada yang ikut ya. Kalau sampai provinsi, bisa sampai nasional ini. Olimpiade Sains. Ya. Kenapa? Hari ini mapel geografi, kemarin fisika. Fisika dapat perwakilannya tahun ini 1. Dari kelas 10 malah. Ya. SMA 2 Ponorogo yang lolos ke provinsi, fisikanya kelas 10. Tahun kemarin juga gitu, tahun kemarin kelas 10. Tapi tahun kemarin diikutkan lagi kelas 11 malah tidak lolos. Tapi selisihnya sedikit, kebetulan yang ini 7,5 nilainya, yang kakak kelasnya yang kelas 11 itu, sekarang kelas 12 itu ya, itu nilainya 7. Ya, jadi kalau fisika, alhamdulillah 2 tahun berturut-turut ini kita lolos kabupaten. Nah, mudah-mudahan tahun depan di antara kalian ada yang melanjutkan gitu ya. Tidak harus fisika saja, ada banyak nanti ya. Ada fisika, matematika, kimia, biologi, geografi, ekonomi, kebumian, astronomi. Astronomi ini yang perlu kerja keras, karena di kelas tidak ada pelajarannya. Tapi asik gitu ya, astronomi. Nanti kalau kalian berminat ke astronomi, bisa ke saya, nanti saya hubungkan ke Pak Sis yang pembinanya astronomi. Saya ke bagian yang fisika. Hari ini kita ada 1 geografi. Besok itu 4 siswa perwakilan SMA 2 ya. Kimia 2 orang, terus ekonomi 2 orang. Ini alhamdulillah kita meningkat tahun lalu 3 saja yang ke provinsi, astronomi, fisika dan biologi. Tahun ini kita 6 ya, meningkat. Saingannya besar, banyak sekali. Nah, jadi yang berminat nanti disiapkan ya. Nanti akan ada seleksi juga. Termasuk ikut saja dari kampus-kampus gitu ya. Gunanya untuk apa loh Pak? Tambah-tambah pikiran gitu kan. Ya nanti kalau kalian, itu mesti ada gunanya ya. Kalau misalkan dari kampus itu ya, atau yang dari KSN itu, misalkan dapat juara itu kan dapat sertifikat. Sertifikat itu ya, ini kalau mau hanya untuk sekolah aja ya. Kalau hanya untuk ya nanti kan bisa diambilkan ketika masuk perguruan tinggi. Ya, ketika jalur non-tes. Kalian bisa melampirkan sertifikat kejuaraan itu gitu ya. Setidaknya sudah menambah poin. Nah, itu peluang-peluang itu diambil ya. Nah, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ini saya lanjutkan. Waktunya 45 menit. Jadi target kita panjang ini ya. Ini agak pelan karena memang ini penting. Bab kita ini masih alat saja, belum masuk ke fisikanya sebenarnya, hanya alatnya. Ini matematika untuk fisika istilahnya ya. Karena nanti di bab-bab selanjutnya ini akan kita pakai. Baik.
Selanjutnya kita lanjut ya. Di materi berikutnya, ini kan penguraian ketika disajikan vektor yang akan dijumlahkan itu berupa gambar. Ya, tadi kan ada gambarnya toh. Saya memberikan gambar ini. Ada gambar ini, berapa resultannya, gitu kan? Lalu bagaimana kalau tidak lagi disajikan dalam bentuk gambar? Nah, maka nanti ada penulisan vektor itu ada bentuk yang lain, penulisan vektor. Ya. Jadi nanti mengenal yang namanya vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Namanya saja satuan, berarti nilainya berapa? Vektor satuan berarti nilainya 1. Vektor satuan adalah vektor yang nilainya satuan. Nah ini ya. Saya lanjut halaman berikutnya ya. Oke. Jadi sebelum ke perkalian ini ya, mengenal dulu yang namanya vektor satuan. Vektor satuan. Nah, vektor satuan itu berarti adalah vektor yang nilainya satu, ya satu satuan ya, nilainya satu satuan. Satuannya apa ya tergantung nanti vektornya apa gitu ya. Kalau panjang atau perpindahan berarti meter, kalau gaya berarti newton. Vektor satuan, vektor satuan, nilainya adalah satu satuan, namanya vektor satuan gitu ya. Nah untuk vektor satuan nanti ada kesepakatan. Jadi ini saya gambarkan ya. Saya gambarnya langsung 3 dimensi saja. Kalau 3 dimensi bisa, 2 dimensi kan bisa. Tinggal menghilangkan salah satu. Karena kita realnya dalam kehidupan sehari-hari ruang kita 3 dimensi. Ya. Nanti kalau kalian belajar di teori relativitas umum atau teori relativitasnya Einstein itu ya, kita berada di 4 dimensi sebenarnya. Ada ruang dan waktu. Jadi satu sistem koordinat. 4 sumbu ya saling tegak lurus. Gambarnya ya bingung tadi gambarkan itu ya. Ya, menggambarkannya bingung. Cuman kalau yang Newtonian itu kan ruang sendiri, waktu disendirikan. Ya, jadi sehingga kita punya 3 dimensi. Nah, oke, sementara kita pakai Newtonian yang pakai relativitasnya Einstein nanti kelas 12 ya, bersabar ya. 2 tahun lagi. Oke, sekarang vektor satuan. Nah, vektor satuan itu nanti kita akan gunakan di sistem koordinat ini. Lupa kenapa fisika kok pakai sistem koordinat? Kayak matematika wae gitu kan. Ya. Sistem koordinat itu adalah wakilan ya, istilahnya untuk mewakili pengamat. Jadi dalam kesehariannya misalkan saya di sini mengamati ini, siapa nama Mas yang depan? Siapa? Jova. Oke. Saya mengamati ini. Jova gitu ya. Berarti saya itu sebagai titik nolnya. Dan Jova ini adalah sebagai titik yang diamati. Nah, maka dalam ekspresi matematisnya nanti dinyatakan pengamat itu sebagai sistem koordinat ini. Gitu ya. Nah, jadi kalau dalam 3 dimensi itu ada ini sumbu X, ini ada sumbu Y, ini ada sumbu Z. Kalau bingung, ini sebenarnya semuanya saling tegak lurus ya. Ini X dan Y saling tegak lurus. Y dan Z tegak lurus, kemudian ini juga saling tegak lurus. Silakan nanti melihat pojokan ruangan ya, pojokan ruangan. Jadi arah timur barat itu sebagai sumbu X, arah utara selatan sebagai sumbu Y, arah atas bawah itu adalah sumbu Z. Nah itu gambarnya, pojokan itu ya. Jadi 3 dimensi dalam koordinat X, Y, Z itu adalah kalau kalian sulit membayangkan gambar itu. Masnya itu adalah pojokan itu ya. Ini memang X-nya saya gambar miring, ya, proyeksi gitu ya. Jadi arah utara selatan, utara selatan. Timur barat itu sumbu X, utara selatan sebagai sumbu Y, atas bawah sebagai sumbu Z. Jadi pas pojokan di pojokan kelas itu atau pojokan ruangan itu ya. Nah, jadi kita kan berada di 3 dimensi. Maka nanti dalam pengerjaannya ya berarti ada 3 dimensi. Ada sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z. Nah, vektor satuan itu ini. Vektor satuan berarti nanti di sini ada, kalau sumbu X, vektor satuannya namanya I, diberi tanda capil. Kalau vektor kan diberi panah gitu ya. Nanti kalau vektor satuan diberi tanda capil ini. Jadi ini panjangnya satu satuan.
Kalau misalkan perpindahan berarti satu strip ini adalah 1 meter. Kemudian yang Y yang ini. Yang Y itu berarti nanti notasinya pakai J, diberi tanda capil. Kalau nanti memanggilnya menggunakan coding itu biasanya head. Apa misalnya HAT gitu ya. Topi gitu kan ya. Jadi di equation itu nanti manggilnya head. Nanti manggilnya berarti huruf itu akan diberi topi. Jadi vektor satuan. Kemudian untuk sumbu Z sini itu vektor satuan. Jadi nanti nilainya itu 1 ya. Ini adalah K. Jadi urutannya I, J, K. I itu untuk sumbu arah sumbu X, J arah sumbu Y, K arah sumbu Z. Oke. Jadi kita pakai IJK. Kalau misalkan Pak, saya kok nemukan buku nggak pakai IJK, pakai X topi, Y topi, dan Z topi, nggak apa-apa, sama saja. Yang penting tanda topi. Jadi itu selera penulis. Penulisnya sukanya kalau sumbu X ya semuanya dibuat X. Kalau sumbu Y semuanya dibuat Y. Jadi Y topi, nggak masalah. Kalau kita kenapa kok pakai IJK? Ya kebanyakan buku pakai itu, biar nanti ketika kita mengerjakan soal tidak bingung. Bisa aja ya. Tapi saya beritahukan sekarang bahwa ada banyak penulisan. Ada yang pakai X topi, Y topi, dan Z topi. Itu seleranya penulis masing-masing. Penulis buku ya. Nah, yang penting tahu maksudnya. Kalau tandanya topi itu adalah vektor satuan. Oke. Jadi I ini, I topi ini adalah vektor satuan pada sumbu X. Kemudian kalau J topi ini adalah vektor satuan pada sumbu Y. Kemudian K topi berarti ini adalah vektor satuan pada sumbu Z. Jadi IJK. Nah, sehingga nanti dalam penulisannya, misalkan vektor A gitu ya, sehingga penulisan vektornya, penulisan vektor aja akan tuliskan seperti ini. Jadi vektor A, nanti ada komponen pada arah sumbu X diberi I. AX itu hanya angka saja, arahnya sumbu X dinyatakan dengan I. Kemudian kalau Y-nya berarti AY, J, kemudian pada sumbu Z, AZ, K. Setelah ini saya beri gambaran ya, saya gambarkan. Kelihatan masih bingung. Nah. Sebentar ya, lihat itu dulu. Jadi kalau 3 dimensi, vektor itu komponennya ya ada 3, AX, AY, AZ. Kalau 2 dimensi ya AX dan AY tadi. Yang ini tadi kan gitu. Ini hanya 2 dimensi, Y dan X. Tapi kalau 3 dimensi berarti nanti ada 3 ini komponen. 1, 2, 3. Saya contohkan ya. Contoh, misalkan ini ada sistem koordinat. Sistem koordinat itu berarti di titik 0. Titik 0 itu sebagai pengamat gitu ya. Atau titik awal acuan. Ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y, kemudian adalah sumbu Z. Misalkan ada sebuah titik O ini adalah titik pengamat ya, atau acuan. Misalkan ada sebuah titik, koordinatnya adalah misalkan ini ya, misalkan titik pengamatan itu kalau di matematika dituliskannya biasanya 4, 3, 2. Berarti itu di X-nya 4, Y-nya 3, Z-nya 2. Jadi penggambaran vektornya bagaimana? Jadi sebenarnya kalau digambarkan dalam sistem koordinat ini, nanti kan di sini X-nya 4, gitu ya. Kemudian Y-nya 3. Tarik ke sini. Perpotongannya ini. Kemudian Z-nya 2. Z-nya misalkan sini 2 gitu ya. Berarti ini saya tarik ke sana. 2. Ini wah, ini pas warnanya crash ya. Gak apa, sana. Jadi kalau saya gambarkan, ini biar tidak crash. Bentar. Biar tidak crash gambarnya.
Saya agak ke sini aja. Misalkan seperti ini ya. Jadi ini tarik ke sana. Jadi vektornya, titik P itu ada di sini. Ini adalah titik P, titik yang diamati tadi, titik P. Nah, vektor posisinya adalah ditarik sini. Nah, ini namanya vektor P. Jadi vektor P itu 4 satuan pada arah sumbu X, 3 satuan ke arah sumbu Y, dan 2 satuan pada arah sumbu Z. Jadi kalau plus ini gambarnya ke atas, duanya ini. Jadi ini yang P, Z, ini komponen P, X, nah yang di arah sumbu Y ini berarti komponen PY. Nah, jadi PX, PY-nya adalah 4, PX-nya 4, PY-nya 3, PZ-nya 2. Kalau penulisan titik koordinat itu seperti ini. Penulisan vektornya seperti ini. Ya. Nanti kalau sudah vektor itu dituliskan dalam bentuk seperti itu, IJK, maka penjumlahan dan pengurangan akan sangat mudah. Ya. Penjumlahan dan pengurangan maka nanti akan sangat mudah. Kok mudah bagaimana? Sekarang ini ya, contoh. Misalkan penjumlahan vektor. Jumlah vektor ya, sekarang menggunakan IJK itu. Misalkan diketahui vektor P ini adalah 4I plus 3J plus 2K, yang itu tadi ya. Kemudian ada lagi vektor X. Vektor X min 2I plus J min 5K. Oke, sebentar, ada yang bergabung. Ya. Jadi kalau misalkan dijumlahkan dua vektor ini P plus X, bagaimana penjumlahannya? Caranya gini. 4I plus 3J plus 2K ini ditambah dengan min 2I plus J min 5K. Ini ya, min 5K ini. Nah, kemudian kumpulkan komponen yang sesumbu. Jadi yang I dikumpulkan dengan I, yang J dengan J, yang K dengan K. Berarti ini dikumpulkan. Berarti yang I kan 4 min 2I. Kemudian 3 ya plus 1 baru J. Kemudian 2 min 5K. Jadi resultannya adalah 2I plus 4J plus ya min, betul. Nah, gitu ya. Min 3K. Nah, itu adalah vektor resultannya. Enak toh? Daripada gambar cari sudutnya terus dihitung. Berapa lah mencari besarnya bagaimana? Itu kan masih vektornya. Misalkan mau mencari berapakah besarnya resultan, ya. Nah, untuk mencari besarnya resultan itu mudah kalau yang ini. Kenapa? Karena ini. Kalau misalkan ada vektor A, X, vektor aja, vektor A. Vektor A itu sama dengan misalkan AX tadi ya, plus AY, J plus AZK ini. Maka untuk mencari besarnya A saja, tidak usah beri tanda panah, berarti ini adalah akar dari setiap komponen dikuadratkan. AX kuadrat plus AY kuadrat. Ini kalau dua dimensi kan AX dan AY saja. Karena 3 dimensi tambah satu suku lagi. Nah, sudah selesai. Nah, lalu bagaimana dengan yang tadi? Tadi kan kita menemukan ini toh. P plus, mana tadi? P plus I tadi, ketemunya kan 2I plus berapa? 4 ya? 4J min 3K. Maka besarnya P plus Q, saya beri tanda mutlak itu maksudnya besarnya. Ya. Besarnya bagaimana? Ya tinggal akar dari
komponen X kuadrat berarti berapa? 2 kuadrat. Komponen Y-nya 4 kuadrat. Komponen Z-nya hati-hati min 3. Tapi minusnya ikut dikuadratkan ya. Jangan sampai kadang lupa min 3 kuadrat, 3-nya dikuadratkan, minusnya tidak ikut dikuadratkan. Ya. Terus akhirnya berapa ini? 4 tambah 16 tambah 9. Berarti akar. Ya ini satuan ya. Nah itu. Jadi itu vektor. Kalau disajikan dalam bentuk komponen vektor dan vektor satuan. Jadi ada IJK. IJK itu adalah vektor satuan pada sumbu X, kemudian Y, dan sumbu Z. Kalau 3 dimensi, berarti tinggal I sama J saja. Kalau 3 dimensi, tambahin satu lagi sumbu. Gitu ya. Urutannya IJK. Pak, seandainya pakai ABC, apakah boleh? Sebenarnya boleh. Suka-sukanya yang mengerjakan, gitu kan. Cuman biar nanti ketika kalian menemukan soal-soal misalkan di soal apa gitu sama ya kita pakai IJK aja. Kalau misalkan kalian nanti menjadi penulis buku dan menulisnya saya sukanya pakai yang ini dengan alasan ini lebih mudah ya boleh. Maka nanti ketika kalian membuka buku-buku dari luar negeri itu buku-buku tentang fisika matematika yang vektor seperti ini akan menemukan berbagai macam banyak tipe penulisan. Ada yang pakai IJK, ada yang pakai XYZ, menyesuaikan dengan sumbunya itu ya. Ada yang pakai misalkan bentuk yang lain, ya. Misalkan X itu diwakili dengan bukan X, bukan Y, pakai notasi yang lain itu juga boleh. Nanti ada yang misalkan pakai theta, nanti ada sistem koordinat itu ada banyak sekali ya. Mungkin kalian hanya mengenalnya sementara ini masih ini ya, sistem koordinat Cartesius, X, Y, Z. Nanti ada sistem koordinat silinder, ada sistem koordinat bola, dan lain sebagainya. Nah, sistem koordinat itu banyak sekali. Ini yang Cartesius yang biasa dikenalkan. Nanti kalau misalkan mau lebih dalam lagi itu banyak. Ada berapa banyak ya, sistem koordinat itu banyak sekali. Nah, kenapa ada banyak itu ya salah satunya nanti untuk mempermudah dalam proses perhitungan sehingga ada dikonversi dari koordinat ini dibentuk koordinat yang lain. Ada koordinat silinder dan lain sebagainya. Ada koordinat polar. Oke. Ini masih pengantar. Kita maunya ke pengalian ya, perkalian. Oke ya. Jadi sudah mengenal itu, sudah mengenal ada IJK itu yang penting. Kemudian kita masuk ke perkalian vektor. Kenapa kok perkalian, Pak? Perlu. Nanti setelah ini di materi tentang usaha energi itu ada perkalian vektor. Jadi usaha itu adalah perkalian dua vektor, gaya dan perpindahan. Karena usaha itu termasuk dimensinya sama dengan energi, berarti dia itu kan skalar. Padahal gaya itu vektor, perpindahan vektor, dua vektor dioperasikan hasilnya skalar, maka itu perkaliannya namanya perkalian titik, dot product atau perkalian skalar. Jadi kebutuhan perkaliannya pakai dot atau pakai cross itu tergantung sifat fisiknya dari besaran itu gitu ya. Oh, usaha itu ternyata energi itu tidak punya arah, berarti harus menghasilkan skalar. Maka operasi yang menghasilkan dari dua vektor menjadi skalar. Nanti kalau kalian mengenal torsi itu adalah momen gaya ketika kita membuka pintu itu ya, contohnya. Didorong, itu kan diberputar toh. Nah, ada putarannya misalkan. Itu namanya torsi. Torsi itu diperoleh dari gaya dan panjang lengan. Dulu di SMP mungkin mengenal pengungkit ya, ada panjang lengan, ada titik kuasa dan sebagainya itu. Nanti di kelas 11 itu namanya torsi. Kalian akan bahas itu di kelas 11. Nah, itu gayanya adalah vektor, panjang lengan itu juga vektor posisi, titik di mana gaya itu bekerja. Harus menghasilkan vektor torsi, maka operasinya tidak boleh pakai dot, pakai perkalian cross. Gitu ya. Jadi kebutuhannya itu menyesuaikan dengan sifat fisik yang ada di alam, baru dibawa ke matematikanya. Operasi matematikanya kita menyesuaikan apa yang ada di alam. Kalau misalkan torsi ya jangan pakai dot, hasilnya skalar, padahal torsi itu bukan skalar. Nah, maka
Itulah, ini alat-alat ini diperlukan untuk bekal kalian nanti sampai kelas 12. Nanti di kelas 12 ada yang namanya gaya magnet, gaya Lorentz. Kipas angin itu kan bisa muter toh? Padahal itu hanya kabel dililiti, diberi arus, kemudian di sekitarnya diberi magnet, akhirnya muter. Itu yang menyebabkan namanya gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu termasuk besaran vektor, diperoleh dari arus dan medan magnet. Nah, maka arus itu sebenarnya skalar. Cuman perpindahan elektronnya itu yang punya arah gitu kan. Kemudian medan magnet itu vektor. Jadi nanti arusnya nanti digambarkan dalam bentuk vektor karena perpindahan sebenarnya. Vektor dengan vektor hasilnya harus vektor, menghasilkan putaran itu, ya. Berarti harus pakai perkalian cross. Nah, itu. Maka ini diperlukan. Jadi saya berikan bekalnya. Jadi bab 1 sampai 3 ini masih bekal. Belum masuk ke fisikanya sebenarnya. Ini masih matematika fisika kalau di kuliah nanti ya. Oke. Lanjut. Yang belum bernapas silakan bernapas dulu. Lihat sejenak 1 menit gitu ya. Mungkin kalau ngantuk boleh kok. Misalkan pas jam saya sambil ngemut permen enggak apa ya. Bawa permen gitu ya. Kan maskeran tuh. Enggak ketok gitu ya. Minum juga boleh, silakan. Karena jam saya masih 3 jam pelajaran fisika, silakan kalau ngantuk boleh mau menghirup udara luar dulu juga apa, silakan boleh keluar, cuci muka atau Pak saya bawa permen, minum apa ya, sambil permen makan permen boleh ya. Jam saya, tapi jangan disamakan dengan yang lainnya loh ya. Saya oke saja, nggak masalah. Yang penting aja kok tinggal mangan pecel. Terus mangan pecel linggo yang buri kono muluk digodongan gitu ya. Ora sida mulang aku melu mangan ya kan. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Target saya hari ini sebenarnya sampai perkalian silang, tapi kelihatannya tidak sampai nanti ya. Yang penting perkalian titik dulu. Tadi saya berikan gambarannya ya. Sekarang baru kita masuk ke perkalian vektor. Nah, ini perkalian vektor ya. Perkalian vektor. Perkalian vektor ya. Perkalian vektor ada 2, ada dot product atau perkalian titik produk skalar ya. Boleh perkalian titik. Kenapa nggak disebut perkalian titik? Karena operatornya bentuknya titik gitu aja. Jadi kemudian ada lagi cross product. Itu karena bentuknya apa? Silang. Operatornya bentuk silang. Jadi kalau perkalian titik, operatornya berupa titik ini. Gambar titik gitu ya. Kalau perkalian silang berarti ya gambarnya operatornya bentuknya silang. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian titik. Perkalian titik ya. Dot product. Perkalian titik. Perkalian titik ini nanti adalah vektor dot. Vektor ini dotnya harus bulat, apa namanya, penuh, hitam ya. Jangan yang seperti ini. Jangan seperti ini. Kalau itu nanti di matematika namanya kombinasi, ya. Titik dot itu ya. Jadi bulat hitam ini. Itu vektor dot vektor hasilnya skalar. Contoh besaran fisika yang menggunakan dot product itu adalah usaha tadi. Nanti saya berikan contohnya gitu ya. Jadi vektor dot vektor hasilnya skalar. Nah, jadi kalau misalkan ada sebuah vektor di dot produkkan dengan vektor yang lain, misalkan A dot B, ini hasilnya adalah skalar, sebuah nilai, jadi tidak punya arah. Nah, nilainya ini bagaimana menghitungnya? Bisa menggunakan, nanti akan saya berikan tahuan kalau sajiannya menggunakan komponen-komponen tadi, bisa menggunakan ini. A dot B itu juga sama saja dengan besarnya A dikalikan besarnya B dikalikan cos sudut antara A dan B. Gitu ya. Nah, nanti akan saya berikan contohnya. Jadi theta ini
Theta ini adalah sudut antara A dan B, gitu ya. Oke, sekarang saya tanya. I, J, K tadi, itu sudutnya berapa? Masing-masingnya. Sumbu X dan sumbu Y 90 derajat. Sumbu Y dan sumbu Z 90 derajat. Jadi I, J, K itu masing-masingnya itu saling tegak lurus, gitu ya. Cos 90 berapa? Cos 90. 0. Sin cos 0 1. Nah, nanti bekalnya itu yang dipakai ya. Oke. Nah, berarti sekarang ini kalau saya memiliki I dot I, maka ini hasilnya adalah besarnya I dikali besarnya I cos berapa? Sumbu X dengan sumbu X sudutnya berapa? 0 ya, kan ya berimbit toh. Sumbu X dan sumbu X 0, berarti ini 0. Cos 0 berapa? 1. Besarnya I berapa? Besarnya vektor satuan tadi berapa? Vektor satuan adalah vektor yang nilainya 1 satuan. Berarti besarnya vektor satuan berapa? 1 ya. Jadi besarnya 1. 1 kali 1 cos 0 1. Hasilnya 1. Berarti kalau J dot J hasilnya ya besarnya J dikali besarnya J cos 0 hasilnya 1 juga. Gitu ya. Kemudian kalau K dot K, jadi dengan dirinya sendiri, itu nanti kalau dioperasikan berupa dot produk hasilnya, ini juga 1. Dengan cara yang sama ya. Jadi besarnya K dengan besarnya K cos 0. Hasilnya 1. Jadi kalau nanti menemukan I dot I, J dot J, kemudian K dot K, hasilnya sama dengan 1. Oke, gitu ya. Sekarang kalau ini, I dot J. I itu sumbu apa? Sumbu X. J sumbu Y. Antara sumbu X dan sumbu Y berapa derajat? 90. Nah ini, besarnya I berapa? 1. Besarnya J, cos 90, hasilnya 0. Jadi kalau menemukan nanti coba aja ya, IK, IJ, JK, JI ya. Jadi kalau menemukan I dot J, J dot I, kemudian J dot K, kemudian K dot J atau I dot K ya, atau K dot I, hasilnya 0. Jadi kalau dot produk dengan dirinya sendiri hasilnya maksimal, kalau dengan yang tegak lurus hasilnya 0. Vektor apapun ya. Nah, itu. Ini fungsinya untuk apa? Sekarang ini. Jadi kalau contoh. Oh ya, sebelum ke sana ya. Oh, ini 0 ya. Oh, jadi kalau misalkan A itu adalah AX I plus BY J plus BZK. Oh kok B? Sorry ya. Padahal saya tadi sudah sarapan. Konsentrasinya buyar ini ya. Jadi ini adalah A ya. AX, AY, AZ. Maaf ya. Kemudian ada B. Ini adalah berarti BX, I, kemudian BYJ, kemudian BZK. Saya mau mencari A dot B. Berarti caranya ini. AX, I plus AYJ plus ZK dot BXI plus BYJ plus, nah ini ya, berarti nanti ini A yang ini dengan ini, terus dengan sana, didotkan lagi dengan sana.
Ya, masing-masing seperti itu ya. Jadi nanti ketemunya adalah termasuk nanti ini juga ini ya. Yang ini dengan sana ya. Kemudian yang tengah apakah iya? Iya juga. Jangan sampai terlewat gitu ya. Semuanya dioperasikan. Jadi yang ini dengan ini juga dengan sana. Yang ini juga dengan sana ya. Jadi ketemunya adalah AX I dot BX I plus kemudian AX lagi ya. AX I dot BYJ plus AX I dot BZK. Kemudian AY ya. AYJ dot BXI. Kemudian AYJ dot kemudian dot terus ZK. Oh, sebentar, keliru ya. Dot B BXI plus BYJ Oke. Nah, sudah ketemu itu ya. Sekarang ini I dot I dot I 1 I dot J 0. Jadi yang AX BY itu kan angka, dia taruh depan ya. Kemudian I dot K 0. Pokoknya yang tidak dengan dirinya sendiri itu 0 ya. J dot I 0. Kemudian J dot J 1. Oke. Kemudian ada J dot K ini 0 ya. Kemudian ada K dot I 0. Kemudian K dot J 0. Kemudian K dot K. Nah, ini 1. Sehingga tersisa hasilnya adalah tinggal terlalu tipis. Ya, jadi tersisa tinggal AX BX ditambah dengan yang ini AY, yang satu ini ya. AY BY. Perhatikan ya, AX dengan BX, AY dengan B, AZ dengan BZ. Yang sesumbu yang ada nilainya. Ini adalah AZ BZ. Karena apa? AX BY ini kan 0 ini. Dikalikan 0. Ya. Maka hilang. Tersisa tinggal itu. Jadi perkalian skalar itu nanti hasilnya seperti itu. Jadi ya. Itu perkalian skalar. Waktu kita tinggal 12 menit. Jadi perkalian skalar, maka nanti kalau kalian menemukan seperti ini, menemukan misalkan A ini adalah 2I plus 4J min K, kemudian B itu adalah I min K plus kok min K? Ini J ya, min J plus 3K. Maka kalau A dot B langsung aja, berarti apa? AX dengan BX. AX-nya berapa itu? 2 kali 1. Ditambah dengan AY BY. 4 kali min 1. Ditambah dengan min 1 kali 3. Hasilnya 2 min 4 min 3. Hasilnya min 5. Nah, nanti kalau menemukan seperti itu langsung gunakan itu. Ya. AX, BX, AY, BY, AZ
BZ. Pak, kalau misalkan yang dikalikan P dan Q, ya sama, PX, PQ, PX, PQ, PX, QX, gitu ya. Tambah dengan PY kali QY, tambah dengan PZ kali QZ, gitu ya. Jadi yang penguraian panjang ini tidak perlu kalian tuliskan, langsung aja ambil yang warna merah ini. Yang panjang itu sudah saya beritahukan, karena nilainya 0 tidak usah ditulis lagi, hemat waktu. Ya. Kalian cukup langsung pakai AX, BX, AY, BY, AZ, BZ. Jadi cukup pakai seperti ini caranya. Gitu ya. Oke, jadi yang panjang itu sudah kalian, yang penting kalian sudah tahu asalnya dari situ gitu ya. Setelah itu sudah saya tulis. Kenapa? Karena percuma, 0 kan hasilnya yang selain dengan dirinya sendiri gitu ya. Oke, itu untuk hemat waktu saya izinkan untuk itu. Ya. Jadi tidak perlu diturunkan panjang itu nggak usah. Ya. Oke. Nah, sekarang ini adalah waktu kita tinggal 9 menit. Oke, sementara sampai ini dulu aja ya. Sampai dulu. Nanti untuk usaha dan energi mungkin di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dulu. Yang akan datang berarti kalian kan PJJ toh, minggu depan. Nanti silakan gabung seperti ini ya. Pakai Google Meet biar yang didapat di rumah sama dengan yang di kelas. Harapan saya seperti itu. Mungkin ya tetap ada kelemahan ya. Saya sama sekali tidak beraktivitas di papan. Enggak enak sebenarnya gitu kan. Saya sebenarnya enggak enak juga. Masa di kelas sama di rumah kok sama saja gitu kan. Ya, harusnya mungkin suatu saat saya akan cari cara bagaimana biar mungkin saya harus menambahkan kamera di situ, saya harus di papan, terlihat dari rumah dan sebagainya gitu ya. Sementara ini metode yang harus saya terapkan. Jadi sebenarnya saya sudah menyiapkan ini, saya jadikan, biasanya saya jadikan kamera di situ. Ya, jadi tersambung ke sini, nanti ya di rumah juga bisa melihat. Cuman kendalanya papannya tipenya ini bagi saya tidak bagus. Kalau dipakai kamera itu jelek, kaca masalahnya, kelihatan nanti. Kalau di visibilitasnya saya ragu dengan yang dari rumah nanti apakah bisa terlihat dengan jelas atau tidak gitu ya. Oke. Jadi sementara untuk hari ini itu dulu. Ini saya mengabsen dulu yang dari rumah, nanti yang di kelas saya absen setelah yang dari rumah ya. Oke, sekarang yang dari rumah jangan beranjak dulu, saya siapkan presensinya. Ini masih mencari metode yang biar nanti efektif. Jadi saya harus menyiapkan kamera-kamera katanya ya. Kalau seperti ini rawan sekali untuk ngantuk memang. Karena duduk terus, harus gerak seharusnya. Mungkin yang akan datang mudah-mudahan bisa ya. Sekarang ini saya stop dulu. Baik, ini saya absen dulu ya. Krishna, ini yang dari rumah ya. Dari rumah ada Krishna. Krishna nomor absen berapa Krishna ya? 14 Pak. Oh ini ya, Inyoman ini ya. IM. Kemudian ada Marza. Marza absen berapa? Pak. Absen? 19. 19. Oh ini ya. Oke. Kemudian ada Nadia Prima. Ada Narendra. Kemudian Nikmatul Mayora. Nikmatul Mayora, Sela, Sylvia, kemudian Stevia, kemudian Tiara, kemudian Tiara Vigo, tidak ada, Wafa Jihan, oke, Yazida, kemudian ada Yuda Fitrian, Yunita Surya, dan Zahrahan.
Terima kasih yang dari rumah bisa meninggalkan ruangan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat belajar. Sekarang saya absen yang dari sini. Oh ya, di sini Adensa. Oke. Kemudian Alfiano. Oke, Alfiano. Saya sambil menghafalkan ya. Karena jarang ketemu. Al-Zahra. Al-Zahra. Oke. Al-Zahra. Amanda. Anasa. Anissa Citra. Oke. Aprias. Dea Malika. Dea Malika. Oke. Kemudian ada Eva Alisa. Paris. Paris. Kemudian Felicia. Felicia. Alih Raharjo. Ada. Gania Abida. Tidak ada. Oh, belakang ya. Gania. Kemudian Ilham Nur Hakim. Dispen. Dalam rangka belum ada kegiatannya. Dispen apa? Kegiatan apa? Oh, lomba apa ini ya? Oh, 2 media. Jova ada ya. Jova. Kemudian Kaila. Kaila. Terus Laila Nur. Raihan ya. Raihan ya. Iya. Jadwalmu seharusnya walah, ya nggak apa. Nggak apa, datang saja ya. Kalau seandainya tidak full, ya kan ada yang datang aja nggak apa. Saya oke aja ya. Ini ada full loh, kapasitasnya kan maksimal 18. Nggak full, datang aja. Ada yang belum saya absen mungkin? Ikut sesi 2 atau ikut sesi 1? Nggak ada ya? Sudah ya? Cukup. Nah, baik. Saya simpan ya. Boleh ya, datang aja. Selama tidak penuh, ini